Sahabat sekalian, selanjutnya kita sampai di Mekah, di mana di dalamnya terdapat Masjidil Haram, di mana masjid yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi, dan dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjid ini mengelilingi Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam saat sholat, dan juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji atau umrah. Masjidil Haram merupakan tempat yang paling suci. Masjidil Haram dianggap sebagai tempat paling suci karena Ka'bah berada di dalamnya. Dan Ka'bah adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Haram menjadi pusat utama dalam ibadah haji, di mana umat Islam melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan sa'i jalan kaki di antara Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan ibadah haji dan umroh adalah salah satu pengalaman spiritual yang paling mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Ya, setiap ritus dalam ibadah tersebut memiliki makna dan keistimewaan tersendiri, termasuk tawaf dan sa'i. Kita pun menuju ke hotel tempat kita menginap di Asy-Syuhada. Selanjutnya kita ke Masjidil Haram. Sebelum melakukan tawaf yang kedua, kita mengelilingi Masjidil Haram. Setiap ritus dalam ibadah tersebut memiliki makna dan keistimewaan tersendiri, termasuk tawaf dan sa'i. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan penuh kekhusyuan. Sementara sa'i adalah perjalanan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Keduanya tidak hanya merupakan kewajiban dalam ibadah, tetapi juga sarana untuk merenungkan makna kehidupan, pengorbanan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kita akan mengupas pengalaman bermakna saat melaksanakan tawaf dan sa'i, mulai dari persiapan hingga refleksi setelah melakukannya. Sahabat, persiapan sebelum melaksanakan tawaf dan sa'i. Melaksanakan tawaf dan sa'i ada beberapa persiapan fisik, mental, dan spiritual yang harus dilakukan. Sebelum tawaf dan sa'i, kita pastinya mengambil mikot dulu. Untuk kali ini akan mengambil mikot di Ji'rona. Selanjutnya, secara fisik, kondisi tubuh harus dijaga agar tetap bugar, mengingat aktivitas ini membutuhkan energi dan stamina yang cukup. Pastikan untuk beristirahat dengan baik, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menjaga hidrasi tubuh. Pada umroh kali ini adalah umroh ketika Ramadan. Tentunya kita harus mengkonsumsi makanan bergizi ketika kita akan sahur dan ketika telah berbuka puasa, sehingga tubuh kita akan tetap sehat sehingga bisa melaksanakan semua amalan umroh kita. Sahabat sekalian, dari sisi mental dan spiritual, penting untuk memusatkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari tata cara tawaf dan sa'i, serta memahami maknanya dapat membantu meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Membaca doa dan zikir yang dianjurkan selama melaksanakan tawaf dan sa'i juga menjadi bagian dari persiapan ini. Bercerita tentang pengalaman saat tawaf. Tawaf adalah salah satu momen paling emosional dalam ibadah haji dan umroh. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, hati terasa bergetar. Pemandangan ribuan orang dari berbagai penjuru dunia yang berputar mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan menciptakan atmosfer spiritual yang luar biasa. Semua pasti akan mengalaminya.
Sahabat, salah satu tantangan saat tawaf adalah menjaga fokus di tengah keramaian. Namun, justru disinilah makna mendalam tawaf terasa. Kita diajarkan untuk tetap berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun berada di tengah hiruk-pikuk dunia. Dengan setiap putaran, kita merenungkan kebesaran Allah dan mengingat betapa kecilnya kita sebagai hamba-Nya. Sahabat, saat melaksanakan tawaf, setiap orang dianjurkan untuk berdoa dan berzikir sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah waktu yang sangat pribadi dan intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Banyak jemaah yang memanfaatkan momen ini untuk memanjatkan doa khusus baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun umat Islam secara keseluruhan. Labbaik Allahumma labbaik. Salah satu momen paling spesial adalah ketika melewati Hajar Aswad. Meskipun tidak semua orang dapat menyentuhnya, melambaikan tangan ke arahnya sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar adalah bentuk pengorbanan dan pengakuan atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di tempat sa'i merupakan teladan pengorbanan Siti Hajar. Sa'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Aktivitas ini mengingatkan kita pada kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang berlari-lari mencari air untuk putranya Ismail. Perjuangan dan pengorbanan Siti Hajar menjadi simbol keimanan, kesabaran, dan ketabahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, ketika melangkah di antara Safa dan Marwah, banyak jemaah yang merenungkan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu demi anaknya. Disinilah kita diajarkan untuk memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Siti Hajar yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Sahabat, refleksi diri di setiap langkah. Sa'i bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Setiap langkah mengingatkan kita akan perjalanan hidup manusia yang penuh dengan ujian. Ketika berlari kecil di bagian tertentu dari sa'i, kita merenungkan bahwa hidup ini tidak selalu datar. Ada saat-saat di mana kita harus berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan. Selain itu, sa'i juga menjadi waktu untuk introspeksi. Banyak jemaah yang merenungkan hubungan mereka dengan Allah, keluarga, dan sesama manusia. Dengan setiap langkah, kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Sahabat, makna spiritual dalam tawaf dan sa'i yaitu memberikan kesadaran atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf dan sa'i adalah simbol dari ketundukan total seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika melaksanakan tawaf, kita merasakan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Putaran yang kita lakukan mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta ini berputar mengikuti aturan Allah. Selanjutnya, sa'i di sisi lain mengajarkan kita bahwa meskipun usaha adalah bagian penting dalam hidup, hasilnya tetap berada di tangan Allah. Sebagaimana Siti Hajar berusaha mencari air, akhirnya Allah memberikan solusi dengan memancarkan air Zam-Zam dari tanah. Selanjutnya, makna spiritual dalam tawaf dan sa'i yaitu sebagai persatuan umat Islam. Tawaf dan sa'i juga menjadi momen untuk merasakan persatuan umat Islam. Ribuan, bahkan jutaan orang dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan negara berkumpul di tempat yang sama dengan tujuan yang sama,
menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang ada di antara mereka seolah melebur, digantikan oleh semangat persaudaraan dan solidaritas sebagai umat. Sahabat sekalian, tampak di video bahwa kita dan jamaah semua yang lagi umroh Ramadan ini, Masjidil Haram sangat padat. Kami terkadang melakukan sholat tarawih atau sholat jamaah lainnya di depan masjid karena dekat dengan Masjidil Haram. Alhamdulillah, insya Allah pahalanya terhitung. Sahabat, melanjutkan dari refleksi setelah tawaf dan sa'i. Melaksanakan tawaf dan sa'i, banyak jemaah yang merasakan perubahan dalam diri mereka. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kehidupan dan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya, lebih bersyukur atas nikmat dan lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman tawaf dan sa'i juga mengajak untuk lebih sabar dan ikhlas dalam tantangan fisik dan mental yang dihadapi selama melaksanakan ini. Sahabat sekalian, selanjutnya kita menuju ke Taif. Kota Taif ada provinsi di Mekah, Arab Saudi, dan terletak di sebuah negara Mekah di sebelah tenggara Mekah. Jaraknya sekitar 100 km dari Mekah dan sering menjadi tujuan wisata bagi jamaah haji dan umroh setelah rangkaian ibadah. Taif sendiri terletak di lereng pegunungan Serawat di dataran tinggi sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Taif berjarak sekitar 100 km atau 67 km dari Mekah. Perjalanan dari Mekah ke Taif bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1-2 jam dengan kendaraan pribadi atau bis. Kali ini kita bersama jamaah menggunakan bis untuk menuju ke Taif. Selanjutnya kita telah sampai di Taif yang dikenal dengan iklimnya yang lebih sejuk dibandingkan Mekah, sehingga sering menjadi pilihan untuk berlibur atau beristirahat setelah ibadah haji dan umroh.
Memang kereta gantung ini menghubungkan Gunung Al-Hada dengan kawasan Al-Kar di bawahnya. Pemandangan kota Taif dari ketinggian sangat indah dan pengalaman ini seringkali menjadi bagian dari paket tur haji atau umroh. Nama teleferik Taif Cable Car atau kereta gantung Taif ini menghubungkan Gunung Al-Hada dengan kawasan Al-Kar di bawahnya. Setiap kereta dapat menampung hingga 8 orang. Keunikan dari kabel kar ini memberikan pengalaman menikmati keindahan Taif dari ketinggian. Seringkali dijadikan bagian dari paket tur umroh atau kunjungan wisata lain di kota ini. Setelah naik kabel kar di Taif, ada salah satu aktivitas wisata yang populer, terutama bagi jamaah umroh dan wisatawan yang mengunjungi kota ini. Kereta gantung ini menghubungkan Gunung Al-Hada dengan kawasan Al-Kar di bawahnya. Pemandangan kota Taif dari ketinggian sangat indah dan pengalaman ini seringkali menjadi bagian dari paket tur umroh atau haji. Sahabat sekalian, kami pun ada di dalam kabel kar bisa dengan 6 atau 8 orang. Kami pun saling memfoto dan video untuk mendapatkan kenangan dari perjalanan. Sambil menikmati pemandangan Taif dari ketinggian, kami pun beserta sahabat-sahabat yang lain, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kami mengabadikan pemandangan tersebut untuk mendapatkan kenangan dibawa pulang ke tanah air. Alhamdulillah. Ya, sahabat sekalian, memang teleferik kabel kar ini adalah salah satu aktivitas wisata yang populer di Taif, terutama bagi jamaah umroh dan wisatawan yang mengunjungi kota ini. Kereta gantung ini menghubungkan Gunung Al-Hada dengan kawasan Al-Kar di bawahnya. Pemandangan kota Taif dari ketinggian sangat indah, dan pengalaman ini seringkali menjadi bagian dari paket tur haji atau umroh. Selain keunikannya memberikan pengalaman menikmati keindahan kota Taif dari ketinggian dan menjadi suatu yang sangat indah untuk dikenal.
Sahabat sekalian, seperti telah disebutkan tadi bahwa Taif juga dikenal dengan kebun mawar, bunga delima, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Taif merupakan salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Sahabat sekalian, kota yang terletak sekitar 67 km atau 1 jam 45 menit dari kota Mekah Al-Mukarramah ini terkenal dengan perkebunan delima, kurma, sayuran lainnya, termasuk juga banyak tumbuh pohon zakum, pohon berduri. Sahabat sekalian, jalan menuju Taif khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada berkelok-kelok, panjang dan menanjak mengelilingi pinggiran pegunungan hingga puncaknya. Puncak pegunungan yang berbeda dengan puncak Bogor atau tempat lainnya di Indonesia. Sahabat sekalian, pegunungan di sini relatif tidak ada pepohonan, gundul ya, tandus, berbatu dan berpasir. Ya, ini ciri khas dari negara Saudi Arabia ya sahabat semuanya. Selanjutnya, kesejukan kota Taif banyak digunakan sebagai tempat peristirahatan. Dan pariwisata di musim panas. Bahkan, para raja dan kerabatnya banyak membangun tempat-tempat peristirahatan di kawasan ini. Sehingga Taif juga mendapat julukan Qaryah Al-Mulk atau desa para raja. Sahabat sekalian, di kota ini juga sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan internasional. Sahabat sekalian, Taif sendiri terletak di lereng pegunungan Sarawak di dataran tinggi sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Taif berjarak sekitar 100 km atau 67 km dari Mekah. Waktu tempuh perjalanan dari Mekah ke Taif bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 sampai 2 jam dengan kendaraan pribadi atau bis. Taif dikenal dengan iklimnya yang lebih sejuk dibandingkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga sering menjadi pilihan untuk berlibur atau istirahat setelah ibadah haji dan umroh.
Sahabat sekalian, setelah kita melakukan Sukito dan sebagainya, kita akan meninggalkan Mekah, Ka'bah. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah kembali. Karenanya kita dan seluruh jamaah akan melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Tawaf wada ini dilakukan oleh jamaah umroh yang akan meninggalkan kota suci Mekah setelah menjalankan serangkaian kegiatan dalam ibadah umroh. Cara pengerjaannya adalah dengan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Jemaah harus berjalan berlawanan dengan arah jarum. Adapun hikmah tawaf wada yaitu sebagai bentuk penghormatan, mirip seorang tamu yang mengucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah sebelum kembali ke tempat asalnya. Demikian pula jemaah umroh yang hendak kembali ke negara asalnya perlu melakukan perpisahan dengan Baitul Haram sebagai tanda penghormatan.